Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 untuk menyelesaikan tugas akhir etika bisnis Islam. Kami membuat video dengan tema pengusaha yang dicurangi dengan persaingan tidak sehat oleh kompetitornya. Saya Budiman Sembiring dari jurusan akuntansi syariah memerankan peran sebagai kompetitor perusahaan yang mencurangi perusahaan yang menjadi korban dengan nama Budi. Dan yang di samping saya Tukar Ivan dari jurusan akuntansi syariah. Di sini saya berperan sebagai manajer dan berperan sebagai nama Aswan. Perkenalkan, nama saya Wahyu Darmawan, jurusan akuntansi syariah. Saya berperan sebagai bos di perusahaan muslim. Saya berperan sebagai wakil. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Al-Muzaki, jurusan akuntansi syariah. Di sini saya berperan sebagai Pak Ustadz. Baik, setelah perkenalan ini kami akan memulai langsung videonya. Selamat menyaksikan. Coba kamu lihat ini, Pak. Omset kita bulan ini turun sampai 40%, karena 3 klien kita ini memutuskan kontrak secara mendadak. Astagfirullah, bisa gitu ya. Padahal soal rasa dan pengiriman selalu kita jaga ketat. Aku udah cari tahu ke orang mereka. Ternyata Petri bajunya yang ini banding harga sampai ke bawah harga standar yang kita. Dan yang lebih parah lagi yuk, Apa lagi Wan? Cerita semuanya. coba kamu lihat di ulasan Google Map dan media sosial kita. Banyak akun baru yang memberikan bintang 1 dan dengan komentar fitnah. Kita bersila, coba kita tidak halal. Pas aku cek polanya, ini jelas pakai jasa akun bot, suruhan untuk menjatuhkan kita ini. Kan nggak bisa diam aja ya. Kalau terusan gini, bulan depan kita bisa mengerjakan karyawan ini, kita mau gaji pakai apa? Mereka ini kan punya keluarga yang harus dinafkahi. Lalu langkah apa yang perlu kita ambil Wan? Langkahnya gini, kita balas dengan cara yang kayak mereka itu. Aku punya kenalan yang bisa membuat ulasan negatif massa untuk menyerang balik catering baju jaya itu. Selain itu, kita bisa turunin harga kita lebih murah dari mereka. Contohnya kayak kita kurangi porsi kita sedikit, atau kita ganti bahan baku yang lebih rendah. Yang penting perusahaan kita selama ini aja dulu. Tapi Wan, memanipulasi ulasan untuk menjatuhkan reputasi orang lain dengan sengaja mengurangi kualitas makanan itu secara syariah melanggar. Di sisi lain, kalau kita bertahan dengan harga sekarang, kita pelan-pelan bisa mati Wan. Tapi Wan, solusi dari aku Wan, kita harus melakukan tabayun, terus meningkatkan pelayanan dan mencari solusi yang beliau. Aku akan menemui Ustadz Hafiz. Dia adalah seorang konsultan sebelum aku mengambil keputusan final. Boleh juga yuk, aku setuju dengan solusimu. Begini kronologinya Ustaz, saya Herman. Perusahaan saya diserang oleh saingan saya. Mereka menjatuhkan harga yang tidak wajar di bawah standar. Kalau saya diaris terus, saya terancam hancur oleh
dikarenakan dengan cara licik. Tapi kalau saya balas, saya melanggar prinsip saya, Ustaz. Jadi bisnis itu adalah ladang untuk menguji keimanan kita waktu dalam Islam. Persaingan itu diperbolehkan, namanya tabayun. Itu berlomba dalam berbuat kebaikan. Namun menjatuhkan lawan itu tidak diperbolehkan dalam Islam. Apa solusi kongresnya untuk menghadapi Pak Budi, Ustaz? Jadi ini bahwa pertama kemudian Pak Budi secara pribadi bahwa alasan tersebut dengan naikkan nafsi. Rasulullah melarang membeli buku konsumen. Fokuslah pada kebaikan yang tidak ada kami. Karena rezeki yang sudah terdapat tidak akan berubah. Dalam Islam juga dilarang melakukan praktik yang melanggar syariat. Pak Budi, terima kasih sudah meluangkan waktu. Saya langsung saja ya Pak. Saya tahu tentang ulasan-ulasan negatif yang ada di internet. Saya juga memiliki bukti digital yang mengarah ke pihak Bapak. Maksudnya apa ya? Di dunia bisnis kan siapa yang berani murah dia yang menang. Jangan menuduh sembarangan. Saya tidak berniat membaik karena hukum atau menyebarkannya Pak. Saya hanya ingin kita bersaing secara sehat. Rezeki kita sudah diatur Allah. Jika cara tidak sehat ini diteruskan, saya berusaha tetap dengan bisnis saya, tapi juga nama bisnis Bapak juga. Suatu saat masyarakat tahu hal yang sebenarnya Pak. Saya minta maaf Pak Bayu. Saya panik karena target penjualan investor saya belum tercapai bulan ini. Jadi saya hilang sehingga melakukan perbuatan yang tidak semestinya. Saya tahu apa yang saya lakukan itu salah, tetapi karena keadaan yang memaksa saya, maka saya harus melakukan demikian Pak Bayu. Baiklah, mulai sekarang mungkin saya akan berubah dan tidak melakukan seperti yang saya lakukan sebelumnya. Baik kalau begitu Pak. Luar biasa Wahyu. Setelah kita tingkatkan pelayanan dan edukasi pelanggan tentang sertifikasi higienis kita, klien-klien lama kita pada baik-baik mereka komplain kalau catering sebelah porsinya lebih sedikit loh. Alhamdulillah Wan, Pak Budi pun juga sudah mengaku ulasan negatif itu dan meminta maaf. Terbuktikan cara yang berkas selalu bermakna. Iya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an tarawin
saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu.